مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Lutfi, yang kami muliakan qori kita saudara Muhammad Rifki, yang kami muliakan grup rombongan Maulid Tafsir dari Masjid Al-Azharin, yang kami muliakan Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Azharin beserta seluruh jajaran panitia, yang kami muliakan seluruh panitia pelaksana penyelenggara acara malam hari ini, yang kami muliakan para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, tokoh-tokoh masyarakat, para kaum DPR dan sekitarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara memperingati hari bersejarah, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, serta sekaligus memperingati haul ke-18 Tabakurus Uhud. Lalu pula salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والألم ودافع البلاء والوباء والمرض والآلام. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الغرب. أبي القاسم سيدنا محمد نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاق لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وإن وجدت تمت قبلت وسائر عمل، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمل. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المكرمون والمحترمون من الحبايب والعلماء والأمراء yang sama kita muliakan, para habaib, keluarga, zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul yang mulia Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-18 masyhur Abah terus kumpul di Masjid Nur Zakirin, rombongan Maulidur Rasul, saudara kali mengatur acara, hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di dalam naungan rahmat Allah, di dalam keampunan Allah, maghfirah kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan niatan kita sama mahabbatul Mustafa menjadikan kita berkumpul hatta ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa besar
salah satu mukjizat Nabi yang terbesar, salah satu kejadian yang khawarikul adat, yang di luar kemampuan akal pikir manusia. Bahkan jikalau seseorang menanggapi, mensikapi Isra Mi'raj hanya dengan akal, kada bakalan percaya. Oleh sebab itulah mensikapi Isra Mi'raj bukan dengan akal, tapi dengan iman. Allah punya sifat qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatunya. Kejadian khawarikul adat ini ada beberapa macam. Jikalau terjadi pada Nabi, namanya mukjizat. Jikalau terjadi kepada orang wali, namanya karamah. Jikalau itu terjadi pada orang saleh, namanya adalah ma'unah. Lamun terjadi kepada orang maksiat, namanya istidraj. Ada lagi ihanah. Mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah. Mukjizat diantaranya yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ditempuh dengan logika kada cukup hanya 1 malam. Karena jauh jarak Masjidil Haram sampai Palestina, itu jauh. Di dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya Nabi Muhammad. Yang menghendaki perjalanan ini Allah, menjelaskan kekuasaannya. Maha suci Allah, enggak ada sedikit pun kekurangan, tapi sempurna luar biasa. Terjadi yang jaraknya harusnya jauh, laila cukup itu waktu. Khawarikul adat. Di zaman Nabi banyak orang yang kada beriman. Jujurlah, dia wahai Nabi Muhammad pulang, mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus lagi Mi'raj. Mana mungkin cukup 1 malam? Tapi itu terjadi kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bukan pakai akal, tapi dengan iman. Yang kedua adalah karamah. Ini pun khawarikul adat terjadi kepada seorang wali. Contohnya Abah Guru Sekumpul. Di dalam manaqib ada ketika almarhum Guru Khudari, beliau menyusun manaqib Abah Guru ada. Waktu itu Guru Khudari berangkat haji di musim haji. Kemudian Abah Guru Sekumpul ada tulak haji, tapi di Martapura mengadakan haul Syekh Suman Al-Madani menyiapkan. Waktu tawaf Guru Khudari almarhum Martapura Kampung Melayu, di muka posisi tawaf ada Abah Guru Sekumpul 42 tawaf. Sudah gitu. Abah Guru kan ini di muka ditelepon oleh Guru Khudari. Mangkat telepon itu, teleponnya langsung ke Abah Guru Sekumpul. Abah Guru, yang di mana? Belum di Martapura Sekumpul, sedang menyiapkan haul Syekh Suman Al-Madani. Ini pian di muka ulun ada ini. Pada diam hadis ini, jangan dikisahkan lawan Quran, kecuali aku sudah meninggal dunia. Hanya kisahkan, dicatat itu kisah oleh Guru Khudari. Sampai ada manaqibnya susunan dari Guru Khudari. Karamah di Martapura ada, di Sekumpul, di Ka'bah, di Masjidil Haram ada. 2 Abah Guru ada. Ini namanya khawarikul adat, kejadian di luar akal manusia, tapi terjadi pada seorang wali, namanya karamah. Kalau ada mengatakan dulu itu juga guru, di Rawasari ada, di Belitung ada, di Martapura ada. Bukannya wali, muhanya pasaran, muhanya banyak mirip. Yang ketiga adalah ma'unah. Ma'unah ini terjadi pada orang saleh
Yang ibadah istiqamah diberikan kelebihan. Yang misalnya beramal ibadah, banyak sholawat, timbul. Kalau berpikir bilang timbul di alam sebelah atau di Jawa, berpikir lagi, boleh pulang mbahnya, bapaknya, berpikir pulang, timbul ada dengan hanya berpikir, udahlah. Dan itu sanggup kan macam itu. Tapi kalau ini orang soleh yang bukan wali diberikan kejadian luar biasa, namanya maunah orang soleh. Ada juga yang menjumpai berpikir, muncilak sasak sih. Mana itu? Di hati bola kembang. Rupanya salah anda mengkosok. Yang ketiga maunah. Yang keempat adalah istidrak. Istidrak ini terjadi kejadian yang luar biasa, yang di luar akal manusia. Kejadian itu tapi terjadi pada orang ahli maksiat. Ini orang malamnya maksiat, berbuat dosa, mungkin melempar sampai lempar. Jadi esoknya dapat rezeki layak tasik. Jadi orang melihat, oh itu si jin itu bulah dosa, esok dapat rezeki. Jangan dianggap wali, jangan dianggap karamat. Dikatakan Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab beliau Tanbihul Muqtarrin, ajib, jangan heran di akhir zaman ada orang yang maksiat malamnya, esoknya diberi rezeki. Fa innahu istidrak, itu orang adalah istidrak, dilanjur oleh Allah. Apa arti dilanjur? Biarkan. Makanya dia mengunjung misalnya, oh diambil uang umpan dan dia lumbar sampai uangnya uyuh, kesana di bawahnya lapah, hanya sisik tak jadi penting uang tadi. Maka manusia yang maksiat dilanjur Allah istidrak, matinya nah hati-hati bahaya. Jika kada kembali kepada Allah, kada bertobat kepada Allah, akan ada sanksi yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melihat itu jangan tertipu. Oh itu maksiatnya apa ini? Malah dapat rezeki, malah dapat nikmat, lalu mau kembali? Jangan tertipu. Namanya kita dengan orang-orang yang dimana dilihat maksiat, sangka itu adalah orang wali. Lah, karena kita ini kadang-kala melihat ada kelebihan wali, melihat ada faedah-faedah yang punya bagus. Oh ini macam-macam. Ini orang ini takut ini wali, padahal tak mau dikira. Ada kelebihan-kelebihan bisa berjalan di atas air, tahan di. Maka jangan mudah kita. Salah satunya adalah lihat mereka memakai undang-undang Allah. Apakah undang-undang Nabi Muhammad dipakai? Tapi jika sudah keluar dari hukum syariah, sudah keluar dari hukum Allah, ini orang bukan daripada orang wali, bukan lagi orang saleh, tapi maksiat yang namanya istidrak namanya. Jadi kuncinya di situ. Apakah yang masih memegang ahkamus syar'i Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selama mereka masih memegang hukum Nabi Muhammad, dia orang masih selamat. Artinya Allah perintahkan salat, dia jaga. Dia bakti sama orang tuanya, dia jaga. Hukum-hukum Allah, dia jaga. Masih orang ini beruntung. Tapi kalau yang maksiat, ini sudah melanggar hukum syariat, maka ini orang punya kelebihan, namanya istidrak. Yang kelima adalah ihana, artinya dihinakan Allah. Ini pun kejadian yang khariqul adat, terjadi dulu dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in, adalah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu pendusta, belakangnya ya Al-Kadzab. Ia mengaku nabi tapi palsu. Masyarakat bertanya, Musailamah, engkau nabi? Iya. Kalau nabi, engkau ada kelebihan dan kekurangan Allah. Mau apa? Kata masyarakat, di sumur airnya sedikit, silakan. Artinya tunjukkan kelebihan engkau. Diludahi oleh Musailamah, bayunya hilang, berubah dari adat jadi hilang. Khariqul adat, tapi dihinakan. Tertawa ini di zaman itu. Musailamah, apa ini? Lagi sekali kata orang masyarakat, ini ada yang kabur, matanya kabur, kurang melihat, kurang jelas.
tunjukkan kehebatan engkau seorang nabi. Udah Musalamah, picak langsung. Khawarikul ada. Itu bukan mulia, tapi ihana, dihinakan Allah. Kenapa dihinakan? Nabi palsu masalahnya. Jangan dianggap wali, karena kita di akhir zaman terkecoh dengan kelebihan seseorang. Setuban wali, setuban wali. Jangan. Dulu ada orang ini kata Allah 70-60 bertajum di sungai, jual baju, jual pakaian, atasan bawahan. Jadi dia membuat anak-anak kain yang bertajum dia di sungai itu hanya lapas buaya. Karena dia di utaranya ada bapaknya sih, dan tujuh buaya itu datang bertajum sih. Pas bertajum bapaknya langsung buaya masuk ke dalam untung buaya. Aku kurang di kampung tembur kain meninggal. Membaca Yasin kurang baruhan malam itu. Tuntung, takut peloloh minggu makanan datang sih, udah belum mati di sini. Karena apa jadi arwahnya? Lalu ibarat melihat di hatinya lain kan? Ternyata ada, memang masih hidup. Ada limsam, baju ada lapis. Wah, jibuannya wali sini dimakan buaya ada apa? Lalu besok kurang datang minta baju. Anak ikan bang, kain kuning pada-padanya. Ada kawan bahari nang maca, wal. Biarnya apa kehebatan? Jadi sampai takut diuntal buaya. Di sini buayanya rumput. Bunda Tuhan ada daging, tumul-tumul waktunya naik. Itu tak lujur malahnya, tak lujur. Kita menganggap wali lah. Artinya jangan lihat kelebihannya, tapi lihat megangkah dengan hukum Allah. Apakah ia sujud kepada Allah? Makanya dalam Quran wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj, hikmahnya adalah perintah sembahyang yang langsung diterima Nabi Muhammad. Enggak ada wasilah Jibril mundur. Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, ini satu daerah yang ulun tak bisa umpat lagi, kata Jibril. Fa'ahraqani, jika ulun lewat ini terbakar, kata Jibril. Ini hanya pian yang lewat sini. Hada maqamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad. Itu khusus hanya maqamnya Nabi Muhammad. Makanya afdalul khalqi 'ala al-itlaq Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidus saqalain, sayyidul insi wal jan. Pemimpin para nabi dan rasul 124.000 nabi, yang mimpinnya adalah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ifadatul Mukhtarah disebutkan wali tidak berkurang jumlahnya fi kulli zaman. Setiap zaman itu la yanqusuna minal awliya, tidak berkurang mereka sebagaimana jumlahnya para nabi. Meninggal seorang wali ada lagi yang ganti. Meninggal seorang lagi wafat ada lagi ganti. La yanqusul fi akhir zaman. Bagaimana jumlahnya? 124.000 sebagaimana jumlahnya para nabi. Hanya ada orang kadang-kadang datang guru dengan seorang wali yang sing tunjuk jadi wali orang itu. Itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir, di kampung kami ada wali yang sudah wafat. Terus gantinya siapa? Sebelum ini ulama datang, rumah Sidin dinaiki oleh maling. Maka maling tadi melangkah barang dalam bawah mudik. Tagana ada tamu datang ulama dan bersembunyi Sidin di bawah bangku. Lalu imbahnya ujar ulama, guru, di kampung kami ada wali yang meninggal. Kira-kira siapa gantinya? Ujar Sidin yang di bawah bangku bersembunyi itu. Takjub maling langsung keluar menangis. Tuhan Abdul Qadir, ulun maling bukan wali. Ampun, kasar saja. Lah, ente wali adalah wali min awliya Allah. Engkau adalah wali. Langsung menangis. Serahkan barang yang diangkut dari ulun minta halal, minta dunia akhirat. Boleh ke rumah seluruh barang yang dijuntannya, yang pernah diambil yang punya orang, yang kembalikan semua. Dikembalikan minta halal, minta redha dunia akhirat. Orang semua menghalalkan yang ibadah sungguh-sungguh, akhirnya yang terkeluar menjadi wali.
berarti bagus baca juntan rumah guru. Kalau si jin mendoakan, namun si jin telepon polisi, akhirnya jadi masalah. Ini Abdul Qadir Jailani artinya wali tidak berkurang jumlahnya. Wafat satu ada gantinya, wafat lagi ada gantinya. Karena apabila habis wali udah mazharnya Rasulullah adalah wali min auliya Allah. Makanya orang menghaul wali hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perbandingan kenapa haul wali lebih besar daripada Isra Mi'raj, kenapa haul wali lebih besar daripada Maulid Nabi. Enggak ada. Bukan itu yang harusnya yang ditanyakan. Yang ditanyakan antara kebaikan dengan kejelekan, itu baru bisa dijawab. Kalau al-khair la yamna'ul khair, kebaikan yang dibanding dengan kebaikan. Isra Mi'raj adalah kebaikan, Maulid Nabi adalah kebaikan, haul seorang wali adalah kebaikan. Jangan dibanding dengan kebaikan. Misalnya mengaji baca Quran sama orkes. Nah ini bisa dijawab mana afdalnya? Jelas baca Quran, baca sholawat. Tapi jika haul seorang wali dengan Isra Mi'raj, semua kebaikan keduanya, jangan dibanding. Gak ada perbandingan karena hakikat haul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sama Nabi Muhammad karena beliau yang menceritakan. Kita kenal sama Nabi Muhammad akhlaknya, sifatnya bagaimana, kelebihan Nabi Muhammad karena kewalian beliau. Di antaranya Abah Usul. Beliau menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Kita akhirnya cinta sama Nabi Muhammad. Kita kenal bagaimana zuriat Nabi Muhammad. Kita kenal bagaimana kelebihan-kelebihan ulama. Maka rasa syukur itulah yang menumbuhkan mahabbah, cinta yang luar biasa menjadi magnetis. Secara tidak diundang mereka datang berkumpul ke satu tempat untuk mendapatkan barakah daripada wali min auliya Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejarah Isra Mi'raj itu hikmatnya bagaimana kualitas salat fardu yang kita kerjakan di dalam siang dan malam. Dulunya 50 awalnya, dikurangi akhirnya menjadi 5. Maka Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu, anakmu, keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, bertumak-ninah. Jangan hancur, jangan cepat, alon-alon, mahlan-mahlan, pelan-pelan. Ada tumak-ninah di dalam kitab Safinatun Najah. Tumak-ninah itu saktatun latifah biqadri subhanallah. Lawas lamanya tumak-ninah itu minimal adalah berhenti sejenak sekedar bacaan subhanallah. Sedetik paling kadang subhanallah itu paling kadang namun hendak hancur. Jangan lebih cepat dari itu. Ada jeda antara rukun ke rukun yang lain. Surah misalnya lakum dinukum waliyadin, bertahan sejenak. Allahu Akbar, jangan disambung. Ini langsung lakum dinukum waliyadin Allah. Enggak ada jeda. Ini bukan Madinah. Enggak ada jeda antara perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Bentar istirahat. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ada ini ada model ada syaitan menyasar di belakang. Bukan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Allah. Kupiahnya gugur. Pinggang langsung. Mudah-mudahan agak di sini. Besok ada lagi masih. Apa lagi banget? Tarawih biasanya tak memberatkan. Melihat sudah 2 kali seberat langsung aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang Fatihah mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hendak hancur pun belum mengucap. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Wastabir 'alaiha. Allah menyebutkan tumak-ninah. Jangan kata tumak-ninah. Biarnya santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ayat, tidak ada masalah. Sampai habis. Waqadni. Imamul Haddad pun ada doa sebelum baca surah. Setelah jemaah amin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Di dalam kitab Ifadatul Muqtar disebutkan itu yang dikerjakan oleh Imamul Haddad. Kata kedua ada lagi, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ujungnya berbeda surah di sini. Tapi dengan sir, jangan nyari. Dan itu ada wajib ya, dalam menghafal. Hanya baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surahnya? Qul ya ayyuhal kafirun. Bisa. Cuma jangan terpengaruh dengan dunia. Kadang-kadang ada yang terpengaruh dengan lagu, asik lagunya, awaknya goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak disuruh ngumpati imam, tapi anak-anaknya suruh ngumpati imam. Harusnya ngumpati yang baik, yang benar, jangan yang salah. Akhirnya beli rumah kayak apa? Serius bayar terima. Orang macam itu imamnya kayak ini juga. Makruh ketika kita hendak sholat menahan kencing atau bakami. Hamilkan dulu. Sekira khusyuk ibadah kita. Hendak buang angin, bakantut, keluarkan anginnya. Jangan ditahan. Ini kenanya dulu daerahnya, kenanya bakaminya. Jadi sembahyangnya kamu. Mohon kafir sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa sebutingnya. Mudahan imam di surahnya handap. Doa itu kita makmum tadi. Sekalinya pulang ibadahnya imam baca Sabbihisma rabbikal a'la. Panjang sih. Jangan bahasa langsung selalu. Mana hadis bukan lagi makhluk, malah jadi bata, malah jadi najis jadinya. Allah. Untuk melampaikan dalam sambilan makruh, habiskan. Atau BAP keluarkan dulu. Jadi khusyuk, tenang, lezat. Sampai ada orang saleh yang ibadahnya itu saking lezatnya, karena ingat di stop. Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Jeddah sembahyang sunat 2 rakaat 3 hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa jadi kawat 3 hari sedikit lezat? Salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini jemaah boleh pada tahan 3 hari. Sekong boleh sampai tuntuk hilang letak. Kemana dia? 3 hari masalahnya juga. Kita mau mengumpati masbuk istidrak lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang wali yang saking ittisalnya dengan Nabi, Syekh Muhammad Majzub namanya. Di dalam kitab Ifadatul Mukhtarah, hubungannya luar biasa sampai kuring disuruh Nabi. Go, kamu dari. Nah, kuring. Nabi yang menggarapnya. Syekh Muhammad, kamu go. Nah, bahkan kegiatan sehari-harinya adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada mereka karena memakai daripada ittiba'un Nabi Muhammad, mutaba'ah zahir batin dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah Isra Mi'raj ini adalah kita meningkatkan kualitas daripada salat fardu kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jangan sampai artinya tidak mengerjakan salat di dalam satu hari jangan kurang dari 5. 5 ini kewajiban kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan man taraka salata al-'asr faqad habita 'amalu. Kata Rasulullah, hanya satu waktu ia meninggalkan salat fardu asar maka runtuh amal ibadahnya. Bagaimana kalau 5-nya? Belum mengerjakan juga kalimanya, tapi ulun kadang awal langsung bagi-bagi waktu itu. Kayak apa biar caranya? Ulun gabung. Sholli fardu subuh, zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya. Langsung 17 rakaat. Boleh apa kagak? La yajuz, kata dibolehkan seperti itu. Orang yang musafir hanya zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya. Itu pun syaratnya 2 marhalah. Perjalanannya bukan maksiat, ada syarat. Seperti itu undang-undangnya Nabi Muhammad sallallahu
kita. Jikalau ingin barokah, maka ikuti ajaran Nabi Muhammad. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan daripada keberkahan langit turun yang di bumi keluar. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila udah ingkar, salat tidak mau lagi, puasa Ramadan tidak mau lagi, orang tuanya ia durhaka, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jangan salahkan kami siksa kata Allah dengan sebab perbuatan kalian sendiri. Wa man a'rada 'an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah berfirman di dalam Quran, siapa yang sudah berpaling dari Allah, yang enggak mau sujud, yang enggak mau mengerjakan perintah Allah, fa inna lahu, maka itu orang ma'isyatan dhanka, kehidupannya akan sulit, akan disusahkan oleh Allah. Bukannya Allah zalim, tapi dia sendiri dengan perbuatan yang seperti itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka matanya yaumul qiyamah melihat di dunia, tapi hari kiamat dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia buta dari hukum Allah. Ia tidak tahu, bahkan meninggalkan daripada hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 14 disebutkan ada seorang wanita yang dikubur oleh saudaranya dan meninggal dunia, dibawa ke kubur. Kemudian saat mengubur, saudaranya laki-laki ini tergugur barang yang penting di luar harta daripada lubang lahat kubur dan sangat di perempuan. Pulang kulit, astagfirullahaladzim, barang tergugur dari waktu membuat jenazah dan sangat salah. Lalu kulit hendak membongkar karena ada 3 sebab. Mayit yang baru dikubur boleh dibongkar di dalam kitab Safinatun Najah. Satu alasannya adalah karena ada barang yang penting tergugur, misalnya aduknya isinya emas atau HP yang penting luar biasa. Anu dan sana kena belum tadi menguburkan keluarga dia ini tergugur HP, minta izin hendak membongkar karena kontaknya penting, ada dari yang pulang-pulang udah ngumpul. Kalau pindah di telepon orang ini busnya sih dimakan. Nah, penting, jadi diangkat, dibongkar satu. Yang kedua karena menyelamatkan janin perempuan yang meninggal betianan, dikira mati bungkus, ternyata anak di perutnya masih hidup, maka menyelamatkan anaknya dibongkar. Padahal hanya boleh dalam kitab Safinatun Najah karena menyelamatkan janin yang di dalam kandungannya. Ini terjadi kepada iparnya Datuk Palampayang, Tuan Buat bini Datuk, punya saudara Buat Abdul Latif. Abdul Latif punya istri Garing betianan waktu itu, meninggal dikubur istrinya Abdul Latif. Maka dimimpikan Abdul Latif 3 kali malam Jumat bahwa anaknya di kandungan istrinya masih hidup. Atas izin maka dibongkarlah kubur istrinya, menyelamatkan janin di perut istrinya. Ternyata anaknya sudah duduk di perut ibundanya sambil mengisap jempol jarinya. Dinamakan Ahmad karena lahir laki-laki waktu itu. Diangkat oleh Datuk Palampayang menjadi murid alim besar, dikirim ke Brunei, menjadi bulan besar di sana. Yang lahir di kubur tadi Mufti Brunei Darussalam, maka menjadi sana. Kemenakan daripada bini Datuk Palampayang dibongkar karena menyelamatkan janin. Jujur kabur aja. Siapa bidannya dalam kubur langsung duduk di kolong rumahnya, yang dihayal bongkar akhirnya. Allah Maha Kuasa atas. Allah yang berkehendak fa'alul lima yurid. Yang ketiga, boleh dibongkar yang hanya dikubur. Kenapa? Karena meletakkan kepala mayat terbalik. Harusnya ke sana. Tadi ulun ke sana mulai menghadap kepala mayat, bujur ngikip ke sana, bongkar, bulikakan kepalanya untuk menghadap kiblat. Maka orang yang dimana membenci sama zuriat Nabi Muhammad, dia benci di hatinya sama cucu Rasulullah. Ini orang wajahnya dikubur dihadapkan ke kiblat, buka, maka wajahnya dibalik Allah membelah ke kiblat karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cinta sama keluarga Nabi Muhammad, Habib Usman Mufti Betawi mengatakan dalam kitabnya Hadis Keluarga, asyaddu hubban li ahlil baiti asbabukum 'ala sirat. Orang yang hatinya cintanya luar biasa kuat sama anak cucu Nabi Muhammad, maka paling tegak yang berjalan di Siratal Mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad
hatta menuju surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah akhirnya dalam sanaknya pas membuka kuburnya yang dalam sanaknya itu mengambil barang tahajud, keluar api yang luar biasa menyambar ke tangannya, hendak menabuk. Astagfirullah. Untung pada hari tangan dalam sanaknya bulat menangis. Babaka bukaan syedid, ya ummi, kubur dalam sanak belum terbakar. Mahal, apa gawiannya lagi hidup dalam sanak belum pembinian ini ya ummi, wahai mama. Nangis, babaka menangis, ibundanya demikian. Nah, dalam sanak dia itu lagi hidup adalah mutahawwin, orang yang memperenteng as-salatul maktubah, diundur-undurnya sembahyang. Kadang sembahyang zuhur di waktu asar, sembahyang asar di waktu maghrib, sembahyang maghrib di waktu isya, sembahyang isya di waktu subuh, diundur, memperenteng, mengerjakan, cuma harus diundurnya. Seperti itu di alam barzakh. Bagaimana orang yang berhenti sama sekali masih hidup, tapi masih dalam keadaan bernapas meninggalkan perintah Allah. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini kualitas salat kita bertambah maksimal, mudah-mudahan tambah sempurna, ilmu kita manfaat, dan mudah-mudahan tambah barakah. Mudah-mudahan dengan berkat guru sekumpul, khususnya berkat Nabi Muhammad, Allah jadikan keberkahan di kampung ini, Allah turunkan rahmat, Allah jadikan zuriat-zuriat kita cinta Allah, Nabi Muhammad, ditanamkan di hatinya ilmu yang manfaat, dihindarkan dari fitnah zaman. Lebih khusus orang tua kita yang mereka masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki keberkahan hidupnya. Yang orang tua kita udah di alam barzakh, mudah-mudahan Allah berikan mereka rahmat, taman surga, dan kita semua menyusul husnul khatimah, dan maut husnul khatimah. Lidah kita lancar la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah bi syafaatin Nabi Muhammad, dengan kasih sayang Allah diberi syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ampun, minta halal, minta Allah dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحبيب عبد الرحمن الرجل عبد الله الحداد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن سيد الوليد سيور أحد التليم سيور من النساء والرجال خصوصا أحد التلق الحبيب بن محمد بن سليمان الجزوي والشيخ محمد البوزني والشيخ محمد الأزرقي ثم إلى سلطان الأولياء سيد القادر الجيلاني بالأحوال سيد يزيد المسلمي وكتب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي سيد أحمد الريفي وسيد أحمد البدوي سيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلبتي وسيد عمار الخلبتي وسيد محمد الخلبتي وسيد المولى الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمان المدني والحبيب نوح الهوسي سينغافور الحبيب حسين الإدريس مولى الوردة يقظ الحبيب محمد رحمة الله مولى عنبه مولانا الشيخ محمد مسعد بن عبد الله البجري كرم بيان وصوره وفره وذريته وسلسلاتهم والمنتسبين إليهم والشيخ محمد كسب الله بن اسماعيل البجري والشيخ زين العلم بن عبد الصمد البجري والشيخ سيد محمد بن يكون بأنواته والشيخ محمد سعود عبد البقيل والشيخ محمد سعطانياني والشيخ محمد سلمان بن والشيخ محمد سلمان جليل يوسف إلى جميع مشايخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني صحون وصحة الحول الشيخ مسعود ينظر بن حكيم محمد ثم إلى أرواح جميع الصالحين وجميع الأولياء في هذه الولاية ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالديهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح من لا سلام ولا ترى أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر له وارحمه وانزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات أجمعين واجعلهم بداء لهم من النهار وإذا كان لهم من النهار وحجابا لهم من النهار ونجاة لهم من النهار العزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا إياه من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ادخلنا اليوم الجنة الفردوس بغير حساب عن نبيك وصديق وسؤال الصالحين ربنا يا الله زدنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى كلنا رمضان سيرة الكرم يا رب بالمصطفى يا وسيع الكرم يا رب بالمصطفى dengan berakhirnya tahlilan dan doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas seluruh jajaran panitia mohon maaf dan ridho apabila ada kekurangan dan